Dengarkan kumpulan lagu yang relate dengan situasimu hanya di playlist ini. Dengarkan hanya di Spotify. Yuhu, toner, udah, serum, udah, masker, udah. Kalau musiknya, udah juga. Udah pakai Spotify Premium maksudnya. Jadi bisa sambil dengerin musik pakai high quality audio. Dengerin musik dengan high quality audio pakai Spotify Premium. Makin enak kan? Cobain sekarang. Tes. Tes, ada suaranya nggak? Kita mulai thread ya. Ini baru open posisi tadi ya. Sebelum mulai live tadi, aku tadi buy di area 4011, sekarang running. Ini aku bentar lagi mau take profit ya. Udah running ya. Kita baru mulai di sini, baru mulai live. Bantu tap layar. Aku mau take profit dulu ya nanti ya. Ini sebentar lagi mau take ya. Masih running profit di sini. Ayo bantu tap layar teman-teman. Bantu tap layar. Ramaikan ya. Ramaikan guys. Bantu ramaikan ya, tap layar yuk. Ini aku habis buy di sini ya, tadi running ya. Sebelum live aku ngebuy tadi di sini. Aku close posisiku. Ngebuy apa sel bang? Kita analisa dulu ya teman-teman ya. Ayo. Selagi aku nganalisa bantu ramaikan. Aku lihat tim 15 di sini. Tim 15 dia sempat naik tinggi banget ya di sini ya. Sampai ke ekor candle 30 menit yang lalu. Dan koreksi ke bawah. Dia satu sama seperti DM15. Tapi dari struktur marketnya di sini masih ada tanda-tanda untuk uptrend ya. Tadi entry sell limit kena, yang mana tuh? Yang di berapa bang? Yang di grup ya? Sinyal yang di grup ya?
Dia setelah naik tinggi tiba-tiba koreksi ke bawah ya. Sedangkan masih ada waktu 40 menit lagi. Aku bakal sell ketika dia nyentuh area ini. Nih, area ini. Kalau dia break area ini aku mau sell ya. Di area berapa ini, bentar. Di area 4015 ya. Kalau dia break ke bawah, aku bakal sell. Masih uptrend, iya masih uptrend ini dari A1 ya. Tapi dia sedikit ketahan di sini. Nah, kalau dia break dari sini ya, aku mau sell nanti. Kita lihat aja. Pas 4036. Yang mana tuh? Yang aku bilang 10 menit lagi hapus atau gimana? Profit nggak itu? Halo bang, pemburu dolar. Halo bang. Aku nggak tahu ya. Aku udah ngapus sih. Aku ngapus guys. Aku kira nggak kena bang. Ternyata profit ya. Profit 800.000. Gokil ya. Bagilah 100. Sabar ya, ini masih downtrend di M1 ya. Selagi dia nggak ngebreak ke bawah, masih ada possible untuk naik. Kalau dia break ke bawah dari garis ini, kita sell. Kita tandain dulu garis-garisnya ya. Sabar ya. Ada tahanan di sini, ya. Kalau dia break, oke. Evaluasi pertama berhasil dan lanjut evaluasi kedua. Kalau ini tetap break, lanjut evaluasi ketiga ini. Kalau ini break aku bakal sell at least sampai sini ya. Kalau ini break lagi di sini, dia bakal junam guys sampai sini mungkin ya, sampai 4002, 4003. Sabar aja. Ini kalau dia break ke atas kita buy ya. Ini ada running ya ke atas dia ya. Live sampai jam 10 paling. Nanti live di akun aku di Vortex jam 10 ya. Lanjut. Bang Elo lagi profit banyak nih guys. Bagilah bang, dikit bang. Sabar ya. Ini ada 2 garis yang kita tandain di sini. Kita nggak boleh buru-buru ya kalau mau trading ya. Kalau mau trading nggak boleh buru-buru. Ingat ya. Kalau kalian buru-buru nggak usah trading teman-teman. Kita ada 2 garis di sini yang perlu kita perhatikan ya. Thank you yang udah follow ya, thank you. Ayo bantu follow, gabung komunitas ya, linknya di bio ya, ada sinyal harian gratis. Sabar ya teman-teman ya. Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Mau lawan equity mentor nih. Wah, kalau bisa salib bang, equity ku bang. Ada yang mau ditanyain dulu nggak ini? Sebelum kejemput nih momen kita nih. Ini ada 2 garis sakti nih yang aku tandain ya. 2 garis sakti kita. Kalau kalian nonton dari awal, pasti tahu ya seberapa sakti garis kita ya.
garis simple tapi sakti teman-teman. Ini kita lagi perjalanan trade setiap hari teman-teman ya. Dalam 4 hari ini kita udah 40 trade, 36 profit, 4 loss ya. Cukup bagus. Jadi kalau kalian mau jadi bagian dari perjalanan kita, gabung aja di komunitas ya. Ada di Telegram, linknya di bio. Yang mau nanya-nanya boleh ya, silakan ya. Apa aja bebas. Tanya aja di kolom komentar ya. Tanya guys, ayo guys. Selagi nunggu momen ya. Biar gak gabut guys. Biar nggak gabut teman-teman ya, tanya-tanya guys ya. Oke, running ya, dia bakal break mungkin ya. Ini garis sakti kita lihat ya. Aku mulai dulu di M15 ya, kayak gimana kondisinya. Oke, impulse candle ya, dia satu, aku lihat dulu. Wait, ada possible dia ke ekor sini ya, ke 4030-an. Tapi kita tunggu konfirmasi ketika dia break garis sakti kita di sini ya, baru kita follow buy ya. Ingat ya, kalau dia break garis ini satu badan candle, kita buy. Satu badan candle ya, ingat ya. Iya, harus ada konfirmasi, satu candle lah. Jangan buru-buru guys, hati-hati ya. Soalnya ini scalping, banyak noise. Ada yang mau ditanyain gak guys? Ini Bang Elo ini member kita nih teman-teman. Dia profit terus nih. Dia ngikutin terus dari awal guys, Bang Elo ini guys. Kasih testimoninya Bang Elo. Tadi kita diserang guys, gara-gara dia nggak percaya kalau loss kita cuma segini guys. Ada-ada aja ya teman-teman ya. Padahal kita transparan selama 4 hari live di TikTok loh, ditonton banyak orang ya. Tapi dia baru datang ngerusuh guys. Waduh. Analisanya bang, iya. Kita tunggu antara dua garis ini, garis sakti ya kita nyebutnya ya. Bawah dan atas di break. Kalau bawah di break, kita tunggu. Di sini ada tahanan soalnya. Kita tunggu ini di break juga. Kalau ini break udah fix, kita bayar, kita sell aja ya. Kalau ini break ke bawah kita sell. Kalau ini break ke atas kita buy gitu. Dan sekarang dia lagi running break ke bawah ya. Habis MC cari pelampiasan di channel orang lain dia bang. Nah iya tuh orang tuh. Ada-ada aja ya guys ya. Sabar ya, dia masih bolak-balik di area sini doang. Bentar lagi pasti ada di break ini. Sabar aja teman-teman ya. Ada breakout bentar lagi. Time frame M1. Tapi analisa di time frame besar juga. Tren A1 turun bang, tren A1. Tren A1 lagi up sih bang di sini bang. Selagi dia nggak break di area 4007 dia masih tren naik sih. At least dia bisa lah nyentuh ke 4030-an. Makanya kita tunggu di M1 dia break garis ini ke atas ya. Kita sabar aja. Sabar ya, ciri khas kita ini sabar ya tradingnya. Nah dia udah running ya. Jelasin order block itu jadi area di mana para smart money melakukan transaksi teman-teman. Biasanya smart money itu dianggap seperti big player. Nah big player itu contohnya apa sih? Big player itu seperti bank, hedge fund, itu mereka melakukan transaksi besar. Nah OB itu jadi area di mana
para big player itu melakukan transaksi besar guys, sehingga bisa mempengaruhi market. Jadi secara psikologi para smart money itu akan melakukan transaksi di area situ. Misal dia ada order block di sini ya, secara istilah smart money konsep ya. Nah, dia ketika hit order block di sini, dia tiba-tiba ada koreksi turun yang di sini. Nah, ini dalam dunia technical analysis smart money concept itu dinamakan order block, yaitu dimana tempat para smart money atau big player melakukan transaksi, teman-teman. Gitu guys, penjelasan simpelnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ayo dong, break dong ke atas dong. Siap-siap aja, ini kayaknya dia mau break. Kalau kalian pede bisa buy sekarang, tapi aku lebih mau nunggu dia break. Aku mau nunggu dia break guys ya. Order block itu sebenarnya bahasa smart money konsepnya sih bang ya. Jadi misal area SND, area fair value gap, itu mereka namain order block biasanya. Cuman beda bahasa doang. Itu mereka dalam dunia smart money konsep ya, technical analysisnya. Soalnya dalam technical analysis itu ada aliran-aliran tersendiri ya, seperti technical analysis alchemist, technical analysis smart money concept, technical analysis ICT, technical analysis klasik, banyak banget ya teman-teman ya. Liatin OB kalau di market gimana bang. Nah itu dia, ya benar ini. Kayak area SND gitu bang. Kalau abang belum tahu SND itu supply and demand. Ini area supply nih bang ya, makanya dia respect ke bawah nih. Area supply itu area yang mengalami penurunan dalam ya. Ada demand itu ini bang, ini area demand nih. Makanya dia ketika nyentuh sini dia running naik ya. Itu dinamakan order block ya dalam bahasa smart money konsepnya. Nah ayo, ada yang mau ditanya-tanya lagi nggak? Aku senang nih kalau banyak yang nanya nih. Kalau aku sell ya bang, sell bisa kalau dia break, selagi dia break ke garis ini ya. Ini makanya kita masih nunggu, kita belum fix buy atau sell ini. Kita masih nunggu dua garis ini ya. Kalau garis ini di break ke atas, kita buy. Kalau garis ini break ke bawah, kita sell. Gitu guys ya. Jualan buku tentang candlestick nggak bang? Buku untuk candlestick sih nggak ada. Cuman kalau mau belajar ke kita bisa. Hubungin aja adminnya tuh. Skemanya kayak gimana? Katanya sih gratis guys. Gratis ya untuk mau belajar ya. Candle awal pantulan naik tinggi tuh OB kan bang. Candle awal yang mana tuh? Kalau buat pemula paling mudah pakai metode apa? Kalau buat pemula paling mudah itu pakai trendline. Kasih trennya, kamu coba pelajari dulu arah trendline ya. Ini misal ini ya, ini trennya turun ya berarti ya, terlihat jelas ya. Nah setelah itu kamu cari area entry-nya. Kalau tren turun kan tahu kan, kayak gunung semakin rendah gitu ya. Berarti kamu cari area entry-nya sekarang. Nah, area entry yang baik di mana kalau tren turun? Berarti di pucuknya, di pucuk gunungnya ya di sini. Naik, turun, naik. Nah, sell di sini turun, naik, sell di sini turun. Naik, sell di sini turun. Nah, itu. Ngeliat trend line-nya aja udah cukup mudah ya. Oke, di sini dia udah mulai break ya. Sabar ya, sabar ya. Broker apa, Bang? Broker lokal, Bang. Pakai TPFX Trijaya Pratama. Break ya, udah break ya. Sabar aku lihat dulu di tab besar ya. Oke, bisa di sell sekarang.
Jangan lupa ya stop lossnya, nggak ada analisa yang 100% ya. Jangan kalian lihat riwayat trade kita bagus kalian terus 100% ya, pasang stop loss teman-teman ya. Di sini ada tahanan sebenarnya menurutku ya, ada tahanan dikit ya di sini ya. Ini berpotensi dia untuk naik, makanya kita kasih garis di sini teman-teman untuk dia konfirmasi ketiga di sini untuk break ke bawah. Ini kita running profit ya. Oke, makin turun ya running profit ya. Masalahnya itu kita nggak tahu dia udah di puncak atau belum. Nah, kalau marketnya kayak misal dia membentuk ATH terus atau ATL terus, itu sulit untuk dianalisa karena tidak ada price action. Kalau marketnya kayak gini sih bisa. Dari mana? Mana yang bikin bingung? Bisa kok. Nih, kan dia ada sejarahnya di sini di belakangnya. Oke. Di break lagi ya. Nice ya. Kita profit ya. Bisa di TP kalau kalian merasa cukup ya. Udah lumayan 40 pips ya. 40 pips ya, lumayan ya. Bisa di TP kalau mau. Oke, makin junam ya. Nah, valid ya, garis sakti kita selalu valid ya teman-teman ya. Gimana guys? Komen yang profit komen. TP, gak usah nungguin aku bilang TP, kalian TP aja mandiri ya. Kalau udah secara merasa cukup ya udah TP. Suka nih mentor kayak gini. Thank you bro. Aku masih belajar juga ya, baru nge-live kayak gini. Bisa belajar aja di grup ya, gabung ke grup aja. Kok bisa bang kagak tamak? Agak ngeri ya kalau tamak ya, soalnya aku pakai equity besar ya. Aku pakai ribuan dolar guys, ngeri guys kalau tamak ya. Lot pun masih normal lah. Bisa di TP kalau kalian mau. Jangan ikutin aku udah TP di meta. Soalnya aku lihat fokus ke meta aku juga guys. Aku nggak sempat kalau bilang TP, tahu-tahu nanti candlenya naik kan. TP ya, udah TP ya. Lumayan ya, 40-50 pips tadi ya. Masih bingung tapi di berapa, soalnya gue pemula bang. Bingung di apanya dulu tuh. Bentar minum dulu ya. Haus guys, dari tadi ngomong terus. Nah, untuk menghindari hal seperti ini guys, makanya aku bilang jangan ikutan. Kalau udah dirasa cukup TP. Bentar ya. Yang udah TP angkat tangan. Selain trendline apa bang? Selain trendline di SNR, SND bisa dipelajarin dulu. Banyak ya. Kalau mau belajar ada di YouTube, di TikTok itu banyak. Terus pelajarin aja 2 dan 3 sifat candlestick lah. Misal konfirmasi candlestick engulfing atau hammer atau doji, kalian pelajarin aja. Yang profit tadi kasih emot dong. Emot AP. Atau ketik 1. Live sampai jam berapa? Live sampai jam 10. Nah, profit ya, yang ketik 1 profit guys. Ya, jadi Bang Himitsu coba pelajarin selain trendline, pelajarin SNR ya. SNR itu support and resistance. Terus SND, supply and demand.
Terus pelajarin jenis-jenis candle ya, seperti candle konfirmasi. Itu penting karena masih terikat sama metode yang aku sebutin tadi seperti SNR SND, karena itu untuk konfirmasi candlenya. Pelajarin aja coba candle hammer, engulfing, doji, shooting star gitu ya. Sell, kita habis sell tadi, habis profit ya. Sell di sini tadi ya, profit di sini. Oke, kita catat dulu ya, 41 profit ya. 41 trade, sorry, 37. Sabar. Ini dia garis sakti kita udah di break lagi ya. Kalau udah di break 2 kali itu nggak valid lagi, hapus ya. Ini juga hapus ya. Garis sakti kalau udah di break 2 kali udah nggak valid. SNR, SND, jenis-jenis candle seperti itu. Nah ya betul ya. Pelajarin. Bisa dipelajarin ya. Kita mulai tiap satu dulu ya. Dia satu ternyata dia hanya turun dikit doang tadi ya. Tadi turun sampai berapa ya dia? Oh nyampe sini guys ternyata. Gabung komunitas, benefitnya apa aja bang? Gabung komunitas di komunitas ini ya. Ini BTW komunitasnya temanku ya. Kalau aku punya komunitas sendiri juga. Ya jadi ada sinyal harian gratis dari kami ya. Selain itu ada mentoring guys, secara gratis ya, konsultasi secara gratis. Nah, itu kalian dapat benefit-benefit gitu. Selain itu di komunitas ini juga katanya ada VIP. Untuk syaratnya kalian bisa coba DM adminnya ya. Katanya sih gratis, cuman ada syaratnya. Syaratnya dikit gitu guys. Gak tahu ya, coba DM aja adminnya ya. Masuk aja di Telegram DM adminnya ya. Kalau linknya nggak bisa, masuk di DM di TikTok kita. Sharing dong bang, apa pesan penting buat trader pemula kayak gua selain bawa modal? Saran aku ya kalian, yang pertama belajar sih, banyak belajar dulu. Nah yang kedua, kalau mau backtest, kalian backtest dulu ke akun demo dulu. Jangan langsung terjun depo, uang tabungan kalian habis, jangan ya. Kalian coba dulu real marketnya di demo ya, di akun demo. Nah setelah akun demo bertahap lagi ke akun send ya. Pakai akun send dulu ya, modal $10 aja. Kalian rasain rasanya profit gimana, rasanya loss gimana. Nah kalau kalian loss, kalian evaluasi apa kesalahanmu. Setiap entry itu kamu kasih reason lah, kasih alasan ya. Kamu kasih alasan setiap kamu entry, kenapa kamu entry buy, kamu kenapa entry sell, kasih alasannya ya. Itu namanya journaling trade. Dan pesan pentingnya, jangan pelajarin banyak teknik ya. Pelajarin aja 3, 4, 5 teknik cukup ya. Lebih baik kamu menguasai satu teknik tapi jago banget dibanding menguasai 20 teknik tapi pas-pasan semua gitu. Dan pesan terakhirku, sabar ya. Kebanyakan yang pemula itu dia mau selalu entry terus. Profit dikit dia udah terlalu senang ya. Udah merasa jago, udah merasa hebat. Jangan guys. Sabar ya, gak bisa setiap
detik itu kita entry guys ya. Ini aku aja masih nunggu-nunggu momen nih. Bayangin kalau aku setiap gerak ini entry, gerak ini entry. Ini lossnya pasti kebalik nih ya, 37 loss paling ya. Bukan profit guys, malah loss nanti 37 nya. Cek M30. Oke, ada apa di M30? Oke, di M30 dia baru naik ya, terus membentuk, sepertinya dia mau turun ya. Ntar aku kasih konfirmasi dulu di M15 dulu ya. Oke, M15 juga sama ya, dia satu, bentar. Oke, aku mau coba cari sell dulu ya. Ini mau turun guys, aku mau cari sell. Mau cari sell teman-teman ya. Cari sell teman-teman ya. Pasang stop loss jangan lupa. Ya. Bentar ya, aku bikin dulu. Mumpung dia hijau nih sell ya. Kebanyakan teknik malah bingung. Iya, bingung. Yang susah ngendalin diri bang. Iya, yang susah itu ngendalin diri. Karena di situ di diri kita itu ada yang namanya bias ya, fear, greed, ketakutan, serakah, banyak guys. Gunakan beberapa teknik, kata-kata lo persis kayak miliarder kripto yang pakai kacamata, bukan Timothy. Siapa? Sulianto. Aku mau coba cari sell ya, at least dia bisa turun sih selagi dia nggak break ini ya. Ntar aku tandain dulu ya. Selagi dia nggak break ini, dia masih bisa turun sih guys. Nah, tadi aku sell di sini ya. Oke. Kita pasang garis sakti ya. Nah. Oke, running profit ya teman-teman ya. Running profit teman-teman. Ada yang ngikutin kita nggak sell nih? Kita running profit ya. Udah profit ya teman-teman ya. Baby, oh. Komen lagi guys, ayo guys, tanya-tanya lah guys. Ada tahanan sedikit ya di sini ya. Kalau kalian takut ya, kalian TP aja. Ada garis sakti lah ibaratnya ya. Garis sakti yang nggak terlalu kuat sih, bisa di TP aja sih. Kalau kalian takut ya, TP aja kalau takut ya. Kalau aku sih lebih takut kehilangan uang guys daripada takut kehilangan momentum. Nah itu harus punya mindset kayak gitu teman-teman kalau mau trading ya. Jadi kalian nggak tamak guys. Kalian harus takut kehilangan uang guys ya. Tadi aku sell di sini, profit di sini ya, 13. Langsung aja klik tanda plus biar masuk ke like songs. Semua lagu yang kamu suka kekumpul. Udah 30 pips ya, lumayan ya. Yang profit komen, ketik satu. Yang profit, yang ikut profit komen 30 pips ya. 30 pips ya komen ya. Yang profit komen guys, ketik satu guys. Nah running lagi nih. Ketinggalan, waduh ketinggalan. Yang profit komen, ayo let's go. Iya scalpingan doang sih. Scalpingan doang guys. Lumayan pakai 0,01 aja udah berapa dolar tuh, enak tuh.
Bang, rekomen buku yang lu pakai buat belajar trading. Technical Analysis for Mega Profit, karya Edianto Wong. Sama aku juga mau baca itu sih, Market Wizard lah. Market Wizard guys. Aku mau beli sih nanti bukunya, Market Wizard namanya. Sama kalau untuk pengendalian psikologi ya, baca Psychology of Money ya, buku The Psychology of Money ya teman-teman. Itu bagus untuk kalian yang trading itu, karena banyak juga kisah kesuksesan dan kehancuran trader di situ. Kapan entry? Sabar ya, kita habis profit ya. Kalau habis profit kita tunggu. Kalau habis profit kita jeda guys, seperti biasa guys. Ada jeda dulu guys. Karena pikiran itu harus di refreshing dulu. Teng. Aku coba lihat di Daiwan dulu deh, dia cenderung naik atau turun ya. Oke, tengah-tengah ya dia ya. Dari naik turun. Dari turun dulu sih ini harusnya. Turun, naik, turun lagi. Kayak nge-spec gitu dia guys. Oke, running ya, gila. Running profit ya. Running profit ya. Belum TP kok habis profit. Loh, teman-teman yang tadi yang ikutin udah profit, udah TP duluan. Ini aku masih ngehold loh. Gimana ini guys? Sabar. Tadi aku bilang teman-temanku yang di komen ini yang profit. Ini aku masih hold guys. Nih kalian lihat ini. Ya udah ya. Kalau katanya aku TP ya udah TP aja deh, aku hapus aja deh. Buat beberapa trade ya teman-teman ya. Turun ke 4010. Dia bisa. Walau di sini ada tahanan dikit ya. Ya guys, TP aja guys. Udah dikomenin guys sama Mbak itu guys, Mbak Siva itu. Nah ini ya. Jam 10 kita end live ya teman-teman ya. Nah ini ada garis sakti ya. Dia belum break satu candle di sini. Kita lihat dia bakal break enggak ya. Garis sakti kita ya. Oh ada Vortex Trader ya, ada Vortex Trader guys. Sabar, ini garis kita di break atau enggak? Admin ketemu admin.
Ya bisa turun sih, masih bisa turun, cuman di sini ada tahanan yang sedikit ya. Aku mau lihat dulu di time frame yang lebih besar dulu. Bisa sih turun dia ya. Wait. 10 menit lagi dia close candle juga ya. Bisa sih untuk turun ya, untuk sell dikit aja bisa sih menurutku ya. Sell dikit tapi ya. Ada tahanan guys di sini guys, soalnya guys ada area ini guys. Nah di sini ada tahanan guys. Nah gitu. Aku mau nge-sell masih kurang yakin ya karena ada tahanan di situ. Tapi kalau dari time frame besar itu dia harusnya masih bisa turun ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tanya guys, tanya apa guys, buku atau apa gitu. Judul buku bacaanmu apa bang gitu, atau apa bang gitu. Bisa tanya-tanya guys. Ya aku rekomen buku Psychology of Money sih kalau yang tadi nanya-nanya buku ya. Itu penting untuk kita belajar psikologi keuangan sih. Udah entry bang? Belum ya? Kalau kita udah entry pasti ada tanda ininya, tanda open posisinya kayak gini ya. Nah kayak gini ya. Kita belum entry. Tadi habis profit, jadi kita tunggu. Ini aku mau nge-sell cuman masih kurang yakin karena ada tahanan dikit di sini. Tapi di time frame besar aku yakin dia masih bisa turun ya. Tuh. At least nyentuh ke garis yang kita tandain, bahkan dia nembus sampai ke area 4007. Nah. Oke, ini dari break ya, garisnya udah kita hapus saja. Nah, di break 2 kali ke atas lagi. Sabar ya. Bentar, apa? Bisa nentuin area tahan-tahan yang barusan lo buat itu dasar candlenya apa bang? Yang ini bukan? Yang area ini atau garis? Kalau yang area, karena dia di sini ada area demand. Ini area demand yang namanya ya. Kalau dia mengalami kenaikan signifikan, walaupun ingat ya, demand di M1 itu nggak terlalu kuat ya. Lemah sih, bukan nggak terlalu kuat, lemah lah bilangnya. Tapi lemah bukan berarti dia nggak bisa bekerja ya. Bisa aja dia work untuk menjadi tahanan ya. Demand yang kuat itu minimal banget di M15, itu udah cukup oke. Maksimal di H4, tapi yang enak itu di H1 sih untuk cari area-area demand SND gitu. Kita cari area demand, cari area supply di H1, turun ke M16, kita cari entryan yang enak, baru turun ke M1, langsung eksekusinya. Nah lihat ya, work ya, area yang kita tandain ya, ada tahanan guys ya. Tadi kalau aku nge-sell dia langsung naik lagi guys.
walaupun sempat profit tapi naik lagi dia. Jadi area ini nggak bisa disepelein ya, walaupun di M1 ya, area demand ini ya. Nah gitu, ada yang masih dibingungin nggak teman-teman? 4024 lagi yuk. Bisa sini ya, at least dia break inilah, bisa nyusul ke 24. Nah ayo naik, at least dia break ya di garis sakti kita ini. Aku mulai dulu di M15 nya kayak gimana kondisinya. Oke. Ada momen bullish di sini ya, terlihat ya. Walaupun dia 4 menit lagi close, ini cukup bagus ya. Indikasi awal yang cukup baik. Di sini juga 4 menit lagi dia close candle. Dan di sini masih uptrend ya. Harusnya dia masih naik untuk melebihi higher high sebelumnya ya. At least dia bisa tembus lah ke area 4026, 4027. Nah, dari sini juga udah ada perubahan trendline ya, dia breakout ya dari garis trendline-nya di sini. Nah, breakout ke atas, jadi bisa running ke atas. Ada peluang untuk ke atas, tapi kalau kalian masih ragu, tunggu garis sakti ini ketembus ke atas baru di buy. Nah, tapi kalau PD bisa di buy sekarang ya. Kalau PD bisa di buy sekarang nih ya. Bisa nahan nafsu biar gak asal sell atau buy meski kayak pengen entry, gimana bang? Belajar sih, bukan belajarnya dari pengalaman sih sebenarnya. Kayak kita udah mengalami kerugian gitu, pasti ada kapoknya lah, pasti ada kapoknya guys. Pasti kalian capek juga kayak gitu terus kan MC terus gitu, pasti dari situ kalian juga punya keinginan yang kuat untuk berubah, dan akhirnya kalian mengevaluasi diri kalian ya dengan belajar hal baru dalam mengendalikan diri ya, karena di dunia trading yang sulit itu mengendalikan diri. Nah, running profit ya. Buy di sini ya tadi ya, running profit ya. Tunggu garis sakti kita guys, ditembus nggak nih guys? Ini kalau nggak ditembus bahaya guys, bisa balik lagi ke bawah ya, hati-hati. Nah gitu Bang Eugene, saran aku baca buku Psychology of Money. Di situ banyak sekali ya trader-trader yang sangat jago di masa lalu, tapi akhirnya hancur ya karena mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka. Dari situ aku belajar bahwa sejago apapun kita akan kalah terhadap emosi diri kita sendiri sih. Seperti contohnya sang trader legendaris ya, Jesse Livermore itu. Kalau kalian tahu itu dia trader yang sangat sukses teman-teman ya. Namun dia mempertaruhkan segalanya guys, mempertaruhkan apa yang dia punya untuk hal yang gak worth it gitu. Ibarat dia mempertaruhkan $1 juta seluruh hartanya untuk hal yang gak pasti gitu, spekulan. Nah dalam si penulis Psychology of Money itu menulis bahwa hal itu nggak worth it ya untuk dispekulasikan ya. Jadi dalam mengendalikan keuangan itu sangat berbeda guys. Ada dua perbedaan guys antara memperoleh keuangan, menghasilkan keuangan dengan mempertahankan keuangan guys. Itu hal yang berbeda. Antara kita skill mendapatkan uang dengan skill mengelola uang itu beda guys. Gamenya berbeda, dan menurut penulis buku The Psychology of Money itu lebih sulit dalam mengelola keuangan guys. Sama halnya ya, ada kaitannya juga dalam trading.
mengelola keuangan itu sulit guys ya di dunia trading. Jadi teknikal, fundamental itu bukan hal yang sulit, tapi yang sulit itu mengendalikan diri, terutama dalam lingkup keuangan kita sendiri ya guys ya. Jadi begitu. Nah, di sini ya, kita buy di sini, running profit di sini tadi ya. Ini teman-teman udah break ya. Tadi sore ya nggak bilang buy ya. Tadi aturan buy di sini teman-teman ketika dia break. Tapi aku tadi udah bilang ya berkali-kali ya, kalau dia break buy ya, satu candle lah. Tapi ini udah satu candle belum guys? Harusnya udah kan? Udah satu candle kan ini kan? Ini aku lagi floating profit ya. Aku bentar lagi end live guys. 1 menit lagi end live sih harusnya. Enak nih denger lagu yang apa tuh? Sudahi saja. Sudahi saja. Gimana? Aku mau end live nih. Udah waktuku udah habis ya. Pantengin aja marketnya. Di vortex. Live di vortex. Tuh vortex tuh, komen tuh. Live di situ nanti aku. Follow aja akunya. Waduh dia junam guys, tiba-tiba guys. Pas kita mau end live. Dia tiba-tiba merah ya. Bentar. Apa yang terjadi guys? Sangat mengejutkan ya. Pas mau end live, junam. Tapi at least tadi yang ngebuy di sini udah profit ya harusnya ya. Tadi aku juga udah profit ya, ngebuy di sini. Tadi yang di sini sempat floating dikit doang yang ngebuy di sini ya. It's okay guys, tidak ada analisa yang 100%, jadi selagi kalian pasang stop loss ya it's okay ya. Jadi waktuku udah melebihi nih guys ya, udah lewat 1 menit. Aku mau end live dulu. Kalian yang mau gabung komunitas, linknya di bio ya teman-teman ya, gabung aja. Di situ free konsultasi. Alhamdulillah $224. Congrats bang, killer ya. Gabung ke grup ya, ke grup trading semakin pede untuk sinyal harian gratis. Thank you. Gabung aja, linknya di bio. Follow aja akun ini. Nanti kita live infoin lagi di grup itu. Thank you.